Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahmudatul Hayuriyah, NPM 22130-22042 dari kelas B, Prodi Pendidikan Fisika. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia untuk memenuhi tugas IPA Biologi. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Proses pencernaan sendiri itu ada dua. Yang pertama ada proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya, ada organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Gambarnya bisa dilihat seperti yang ditampilkan. Baik, yang pertama itu ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya ada faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Dan selanjutnya ada lambung. Bagian-bagian lambung itu bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin. Pepsin itu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada asam klorida atau HCl. Itu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada fungsi lambung, yang pertama itu mencerna protein, yang kedua ada menyimpan makanan, yang ketiga ada mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Letak pankreas, hati, dan kantung empedu bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditabung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus, sedangkan hati yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya ada usus halus.
Usus halus itu ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus itu ada 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari itu berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, kemudian dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Kemudian amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosa dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sedangkan tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya itu dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Selanjutnya ada usus besar. Bagian-bagian dari usus besar bisa dilihat di gambar yang ditampilkan. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan membentuk feses, sehingga dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu ada juga umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Dan yang terakhir ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita sering merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Kemudian ada enzim-enzim dalam pencernaan. Organ tempat pencernaan ada mulut, lambung, dan usus halus. Organ mulut dengan penghasil getah yaitu kelenjar saliva menghasilkan enzim amilase, mucus atau lendir, dan air. Sedangkan organ lambung dengan penghasil getah yaitu dinding lambung dan enzim yang dihasilkan yaitu asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsin. Kemudian ada organ usus halus dengan penghasil getah pankreas yang menghasilkan enzim karbohidrase pankreas, enzim lipase pankreas, enzim tripsin, enzim amilase pankreas. Kemudian dengan penghasil getah dinding usus halus menghasilkan enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim peptidase, enzim lipase. Dan penghasil getah yang terakhir yaitu hati, dan
Getah atau enzim yang dihasilkan yaitu empedu yang fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, kemudian bisa disebabkan juga karena stres atau infeksi. Seperti sariawan disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan yang lain. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Kemudian ada diare. Diare itu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Selanjutnya appendistik, yaitu radang usus buntu. Kemudian peritonitis atau infeksi pada rongga perut. Dan ada sirusis hati, yaitu radang pada hati. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.